Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbedaan Individual. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang berjumlah 4 anggota. Yang pertama ada Panji Chandra dengan NPM 50214. Yang kedua ada Sinta Anggraini dengan NPM 50237. Yang ketiga ada Yuliani dengan NPM 50240. Yang keempat ada Rani Ayunda dengan NPM 50245. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama ada A. Perbedaan individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individu yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda berpikir, berperasaan, dan bertindak. Perbedaan individu dalam pendidikan dan pembelajaran menjelaskan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan siswa dalam berpikir, berperan, dan bertindak dalam satu kelas. Hal ini sangat penting dikaji dan dipahami oleh guru, disebabkan salah satu karakteristik pembelajaran yang memperhatikan dan merespon kebutuhan siswa. Namun masing-masing individu pada umumnya memiliki kesamaan, misalnya setiap individu memiliki indera, kecerdasan, perasaan, keterampilan-keterampilan tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya ada perbedaan individu dalam minat dan bakat. Stimulus adalah berbagai rangsangan, entah itu kesempatan bermain, fasilitas belajar, atau materi misalnya cerita atau bacaan yang dapat memicu anak untuk belajar atau mengolah pengajaran. Rangsangan dapat berbentuk sentuhan yang abstrak, misalnya dukungan dan keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak. Rangsangan akan membentuk cabang-cabang otak sebanding dengan yang kita berikan. Selain itu, pengetahuan dan pengalaman anak juga akan semakin bertambah. Perlu juga dibentuk kebiasaan belajar atau tradisi prestasi dalam keluarga. Selanjutnya ada macam-macam perbedaan. Ada perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan berbahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan minat, dan yang terakhir perbedaan tingkah laku. Materi yang terakhir yaitu sumber-sumber perbedaan individu. Perbedaan yang muncul pada individu kembar identik menunjukkan bahwa perbedaan antara satu individu dengan individu yang lainnya merupakan sebuah keniscayaan. Banyak pilihan yang berpendapat tentang penyebab munculnya perbedaan-perbedaan pada setiap manusia. Namun demikian, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan munculnya perbedaan individu adalah faktor bawaan atau faktor lingkungan. Secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan individual adalah perbedaan lingkungan alam dan perbedaan lingkungan sosial. Sementara, lingkup meliputi status sosial keluarga, pola asuh orang tua, budaya masyarakat, dan juga urutan kelahiran anak dalam keluarga. Lingkungan alam atau lingkungan yang status, lingkungan sosial atau lingkungan yang dinamis. Dengan demikian, perbedaan individu dapat muncul akibat adanya pengaruh genetik dari orang tua dan dukungan oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Perbedaan individu pada dasarnya muncul disebabkan adanya kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 5, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.